Hai sahabat ceria, jumpa lagi dengan Pak Cepi. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat belajar di rumah? Kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang ada di kelas 6, yaitu tentang usaha rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta bentuk-bentuk adaptasi makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Sahabat ceria, kita tahu tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 pagi, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya bahwa sejak saat itulah Indonesia sudah merdeka, lepas dari penjajahan negara-negara manapun. Namun setelah proklamasi itu masih banyak tuh negara-negara yang dulu menjajah Indonesia mau menjajah lagi ke sini. Contohnya Belanda dan sekutu-sekutunya. Nah, adik-adik, kali ini kita akan ulas satu persatu perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai kota di Indonesia, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Ambarawa. Sahabat ceria, pertempuran yang pertama, Bandung Lautan Api. Nah, adik-adik pasti bertanya, loh kok namanya kok Bandung Lautan Api? Nah, coba supaya adik-adik tidak penasaran, kita lihat tayangan berikut ini. Keputusan melakukan strategi bumi hangus yang dikenal dengan Bandung Lautan Api ini disiarkan Tentara Republik Indonesia pada pukul 14.00. Siaran itu berisi perintah agar semua pegawai dan rakyat harus keluar kota sebelum pukul 22.00. Di sisi lain, tentara melakukan bumi hangus terhadap semua bangunan yang ada. Hari Minggu tanggal 24 Maret 1946 itu menjadi hari bersejarah bagi warga Bandung. Diiringi hujan rintik-rintik, warga mulai mengungsi dengan membawa barang sedapatnya. Di saat yang sama, pejuang menjalankan tugasnya membumi hanguskan bangunan yang ada di Bandung hingga larut malam, sehingga segenap pelosok kota Bandung dipenuhi kobaran api. Seluruh permukaan yang ada menjadi berwarna merah, bahkan langit pun diliputi udara kemerahan. Bandung telah menjadi lautan api. Dari tayangan video tadi, nah adik-adik sudah tidak penasaran toh? Mengapa dinamakan Bandung Lautan Api? Iya, karena ada ultimatum dari sekutu, ya, negara-negara sekutu yang kebetulan di situ ada di Bandung, ingin menguasai Bandung. Kemudian ya, Muhammad Toha yang ketika itu menjadi pemimpin perjuangan di Bandung bersama seluruh rakyat Bandung supaya Bandung tidak dikuasai oleh pihak sekutu. Karena ultimatum Bandung suruh dikosongkan, rakyat ikut keluar. Ya, mengikuti ultimatum itu dikosongkan Bandung. Kemudian sebelum dikosongkan, ya, TKR kala itu ya, Tentara Keamanan Rakyat, itu membumi hanguskan seluruh bangunan-bangunan yang ada di Bandung. Tujuannya supaya apa adik-adik? Supaya bangunan-bangunan tersebut tidak menjadi markas tentara sekutu. Itu tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Yang kedua, adik-adik, setelah Bandung kita bergeser ke Jawa Tengah, tepatnya di kota Ambarawa. Nah, di situ juga terjadi pertempuran yang sangat heroik dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita sudah merdeka, kita harus bertahan. Ya, pada pertempuran Ambarawa tersebut, ya,
Bagaimana kisahnya kita akan menyaksikan dalam tayangan video yang berikut ini. Dalam misi mundurnya pasukan sekutu ke Ambarawa, mereka senantiasa mendapatkan perlawanan dari rakyat dan pejuang di setiap daerah yang mereka lalui. Tak jarang pesawat-pesawat tempur P-51 Mustang yang akrab disebut Cocor Merah dikerahkan membantu pertempuran melawan pejuang Republik. Tanggal 26 November 1945, di sektor selatan Ambarawa berlangsung serah terima pertempuran dari Mayor Imam Androgi kepada Letnan Kolonel Isdiman. Naas tak bisa dielakkan. Ketika acara berlangsung, sebuah pesawat Cocor Merah melintas dan menembaki para pejuang. Letnan Kolonel Isdiman menjadi korban dalam serangan tersebut. Ia akhirnya gugur setelah sempat dirawat sehari kemudian. Inilah yang menyebabkan marahnya Panglima Divisi 5 Purwokerto, Kolonel Sudirman. Sang kolonel pun berniat turun langsung memimpin operasi pembebasan Ambarawa dari pihak sekutu. Adik-adik, pada pertempuran Ambarawa terjadi gara-gara sekutu ingin menguasai kota-kota besar di Jawa Tengah seperti Semarang, Magelang, dan kota-kota lainnya. Nah, hal itu yang membuat marah rakyat Indonesia. Sehingga pada kota Ambarawa, terkenal dengan istilah pertempuran Ambarawa atau Palagan Ambarawa, ribuan rakyat bersama pemimpin-pemimpinnya kala itu, ya, Kolonel Isdiman yang gugur juga pada pertempuran tersebut, berusaha memukul mundur sekutu. Adik-adik, sahabat ceria semuanya, Palagan Ambarawa sudah adik-adik lihat tayangan videonya. Sekarang kita akan coba melihat perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kota Pahlawan. Mana itu Kota Pahlawan? Iya, betul, Surabaya. Bagaimana kilas perjuangan di Surabaya yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya? Kita lihat pada tayangan berikut ini. Bung Tomo segera menuju radio pemberontakan di Jalan Mawar. Jam 11 malam suara Bung Tomo mengudara. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang, supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka, bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Oke, sahabat ceria. Pertempuran 10 November di Surabaya, tadi adik-adik sudah melihat tayangan videonya. Sangat heroik, bukan? Nah, itu usaha arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di situ muncul tokoh yang sangat terkenal.
dengan pidatonya yang sangat heroik, yaitu Bung Tomo, seorang wartawan yang mampu membangkitkan semangat arek-arek Surabaya. Pertempurannya sangat heroik sekali, sehingga pada tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sahabat ceria semuanya, adik-adik yang ada di rumah yang masih saat ini semangat belajar. 3 kota menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaannya. Nah, adik-adik nanti untuk memperjelas dan memahami tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan di berbagai kota selain 3 kota tadi, adik-adik bisa membuat peta pikiran. Nah, seperti tayangan ini peta pikirannya. Sahabat ceria, adik-adik yang masih semangat belajar di rumah, tadi usaha mempertahankan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia. Ini masih ngomong-ngomong masih tentang mempertahankan ini adik-adik ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang usaha hewan dan tumbuhan dalam mempertahankan diri dari predator atau musuhnya. Nah, kita simak ya adik-adik ya. Adik-adik, bentuk pertahanan diri hewan yang akan kita pelajari yang pertama adalah belalang daun. Nah, gambar itu bisa adik saksikan, coba bisa melihat ada belalang daun tidak di situ? Nah, pertama-tama kita mesti terkecoh. Dikiranya adalah daun, padahal di situ ada belalang daunnya. Nah, itu yang disebut dengan kamuflase. Jadi warna tubuh hewan disamakan dengan warna habitatnya, ya, sehingga predator atau musuhnya tidak akan mengetahui bahwa di situ ada belalang daun. Nah, yang kedua, adik-adik, coba ini. Nah, itu gambar apa adik-adik? Cicak, betul. Nah, cicak, ya, ketika diserang musuh, nah, yang dilakukan cicak apa? Nah, sesuai gambar itu adik-adik, iya, cicak akan memotong ekornya sendiri. Nah, supaya ekor tersebut ditangkap oleh musuh, cicaknya selamat. Nah, cara adaptasi cicak itu disebut dengan istilah autotomi, ya, memotong bagian tubuhnya supaya cicak itu bebas atau selamat dari predator. Itu cara yang dilakukan cicak. Yang berikutnya adik-adik yang ketiga ini, coba adik-adik lihat gambar itu. Nah, siapa suka makan cumi-cumi? Iya, ada yang suka, ada yang takut, ada hitam-hitamnya. Nah, sebenarnya apa sih hitam-hitam ketika kalian masak cumi-cumi, ibu kalian masak cumi-cumi? Itu sebenarnya adalah alat pertahanan diri cumi-cumi. Ya, ketika di dalam laut, cumi-cumi dikejar oleh predator, oleh musuh atau pemangsanya, cumi-cumi akan mengeluarkan cairan pekat warna hitam. Dras. Nah, otomatis ya, hewan predator tersebut akan kehilangan cumi-cumi. Tidak akan melihat cumi-cumi sehingga cumi-cumi akan melarikan diri dengan selamat. Itu cara yang dilakukan oleh cumi-cumi dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Nah, adik-adik, sahabat ceria yang bahagia, berikutnya adik-adik, hewan khas endemik Pulau Jawa. Nah, coba lihat gambarnya itu. Iya, siapa tahu namanya itu? Terenggiling. Iya. Adik-adik coba lihat perilakunya terenggiling itu. Iya, seperti roda, dia akan memutarkan tubuhnya, dia akan sembunyi. Nah, itu cara terenggiling untuk mengelabui musuhnya. Ya, sehingga dikira musuhnya itu ada sebatang pohon atau apa, tidak ada rupa terenggiling di situ karena dia melingkarkan tubuhnya.
Itu cara tergiling untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Nah, ini yang terakhir adik-adik. Coba lihat tayangannya. Nah, itu. Siapa sering bermain bunglon ketika lihat di tumbuhan atau di tanaman di depan rumah atau ada bunglon, biasanya anak-anak sering ngambil terus untuk mainan. Tapi tak jarang kita tidak bisa melihat bunglon. Karena apa? Bunglon punya teknik, punya bentuk adaptasi untuk mengelabui musuhnya. Ya toh? Nah, bunglon kalau dia berpijak di daun warna hijau, bunglon akan merubah tubuhnya menjadi warna hijau. Kemudian kalau bunglon berpijak ke warna coklat, batang atau ranting pohon, bunglon akan berubah menjadi warna coklat dan sebagainya. Itu cara bunglon untuk mengelabui musuhnya. Nah, cara itulah yang disebut mimikri. Oke adik-adik, ya sudah mempelajari bentuk-bentuk pertahanan diri hewan dari serangan predator. Oke, sahabat ceria. Hewan sudah kita bahas, sekarang kita bahas tumbuhan. Nah, bagaimana tumbuhan juga dalam mempertahankan diri atau bentuk adaptasi tumbuhan dalam mempertahankan dirinya? Ya, kita coba tengok gambar yang pertama ini ada. Ya, sering adik-adik mainan di pinggir-pinggir kebun, ya, putri malu. Ya, kita sentuh dia akan mengunjukkan daunnya. Nah, itu cara putri malu menanggapi rangsang seperti itu. Ketika kita sentuh dia akan menutupkan daunnya. Nah, selain putri malu, coba adik-adik lihat tayangan itu. Iya, siapa suka buah salak? Ya, Wonosobo, tepatnya di daerah Sukoharjo ya, dan Banjarnegara, Muntilan, Magelang sebagai pusat penghasil salak. Nah, salak juga punya mempertahankan dirinya. Coba lihat itu batang salak bagaimana. Iya, dia berduri, keluar durinya. Nah, itu cara salak untuk beradaptasi dalam rangka mempertahankan dirinya. Nah, selain salak adik-adik, nah ada lagi ini adik-adik coba lihat itu. Ya, nah, ada yang berikutnya yaitu bambu. Nah, adik-adik tahu bambu? Nah, bahasa Jawanya pring. Nah, siapa pernah pegang bambu terus terasa gatal? Itu yang dipunya bambu, yaitu seperti bulu halus yang jika terkena kulit kita akan terasa gatal. Nah, itu cara bambu untuk mempertahankan diri atau untuk beradaptasi dari serangan-serangan musuh. Oke, kita lihat yang berikutnya ini adik-adik. Nah, saat ini lagi ngetren ini tumbuhan ini, apa namanya coba? Kaktus. Ya, walaupun bentuknya seperti itu, dia sangat indah mempesona sehingga sekarang lagi ngetren banyak orang membudidayakan kaktus. Dia punya daun berwujud duri. Ya, selain untuk bentuk pertahanan diri kaktus, juga dia untuk mengurangi penguapan yang terjadi pada batang kaktus. Itu adalah daun yang berubah menjadi duri sehingga mengurangi penguapan yang terjadi pada tanaman kaktus. Karena adik-adik tahu sendiri bahwa tanaman kaktus sebenarnya adalah tanaman yang hidup di daerah kering seperti daerah gurun. Itu ya adik-adik ya. Sahabat ceria, adik-adik yang berbahagia yang masih tetap semangat belajar di rumah. Untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, ya, adik-adik nanti mengerjakan evaluasi pembelajaran yang sudah Pak Cepi siapkan, ya, nanti akan keluar tayangannya. Nanti adik-adik kerjakan dengan semangat. Gitu ya adik-adik ya. Sahabat ceria, adik-adik yang masih semangat belajar di rumah. Akhirnya selesai pembelajaran kita hari ini. Adik-adik sudah mengerjakan evaluasi akhir pembelajaran. Semoga pembelajaran dari awal sampai akhir ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pak Cepi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.